Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara-saudara berada, kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara. Di kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang terdapat di Wahyu 15 ayat 1. Kita langsung saja membaca Wahyu 15 ayat 1 dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini, atau pada kesempatan kali ini, yaitu di ayat 1, di mana di situ dikatakan, dan aku melihat suatu tanda dari langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Di dalam suratan Wahyu dikatakan bahwa Yohanes melihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. 7 malapetaka ini adalah cawan murka Allah yang paling dahsyat untuk menghukum iblis dan pengikut-pengikutnya. Seperti yang kerap digambarkan di dalam film-film, kekuatan terakhir akan dikerahkan sepenuhnya, maka demikianlah tanda berakhirnya murka Allah. Bisa kita lihat dari ayat yang pertama. Jika Tuhan murka saja sudah begitu mengerikan, saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi kalau Allah menumpahkan seluruh murkanya ke atas bumi. Saudara-saudara, apa yang Allah lakukan ini untuk menegakkan keadilannya dan menyatakan kepada kita bahwa musuh telah dikalahkannya. Bisa Bapak, Ibu, Saudara baca di ayat yang kedua. Di dalam penglihatannya ini, Yohanes melihat mereka semua menyanyikan nyanyian Musa, yaitu saat Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Tiberau dan melihat bagaimana tentara Mesir ditenggelamkan. Di dalam Keluaran pasal 15 kita bisa melihat. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kalaupun hari ini kita menghadapi tantangan hidup yang begitu berat, tantangan hidup yang begitu sukar, percayalah bahwa sebagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Musa, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita menang karena iblis telah dikalahkan. Nah, hal ini memberikan pengharapan bagi kita bahwa umat Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Nah, sebagaimana diteguhkan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu 15 ayat 1, dan di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 ini sangat jelas mengatakan bahwa tak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Saudara-saudara dimanapun berada, bahwa benar kita tak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Sebab mereka sudah ditundukkan dan telah diletakkan di bawah kita. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kuasa kegelapan tidak akan menjamah kita. Nah, nasib kita jelas, yaitu akan memerintah bersama dengan Kristus yang memberikan kemenangan. Sedangkan nasib iblis dan pengikutnya juga jelas. Mereka telah dikalahkan dan akan dibinasakan. Sekianlah perenungan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk membagikan berkat ini kepada orang lain. Tidak hanya berhenti di Bapak Ibu Saudara saja, melainkan berkat yang boleh saya sharingkan ini terus berlanjut. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa men-sharingkannya kepada keluarga, kerabat, dan teman kerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.